Monggo jamaah salat Jumat ingkang dirahmati Allah kangge nyampurnaken ibadah kita sedaya supados sop ingkang paling ajeng dipun rapetaken rumiyin sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ahata bikulli syai'in ilma wa ahsa kulla syai'in adada. Alladzi faddala syahra rajaba wa awjaba alaina ta'zimahu wa wajaba. Huwa syahrullahil asamil aswab qaddamahu binal anam wa faddalahu fil jahiliyati wal islam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwan rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, marilah kula panjenengan pertama-tama mengaturkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia hidayah inayahnya kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan siang hari ini kula panjenengan bisa berkumpul untuk melaksanakan kewajiban kita selaku muslim, yaitu sholat Jumat secara berjamaah serta mendengarkan khutbah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama semuanya rahimakumullah, saya berwasiat kepada saya pribadi terutama dan umumnya kepada jamaah semuanya, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, melaksanakan semua perintah Allah serta menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, serta kita menjaga diri kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita, orang tua kita, dan semuanya menjadi tanggung jawab kita dari api neraka. Dan jangan sampai mereka semuanya, kita semuanya meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala atau memeluk agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam. Jamaah semuanya, tadi saya sampaikan surat At-Taubah ayat 36 yang kurang lebih kandungannya adalah bahwasanya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12. Itu merupakan ketetapan Allah ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Dan 4 diantaranya adalah bulan-bulan yang mulia. Nah, di antara bulan mulia tadi adalah bulan Rajab. Jadi hari ini tanggal 27
26 dan besok tanggal 27 Rajab hari Sabtu kita masuk bulan Rajab. Jadi kalau dihitung sekitar 1 bulan 3 hari lagi kulo panjenengan masuk ke bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah. Jadi monggo kulo panjenengan persiapan nanti insyaallah sekitar akhir bulan Maret nih. Kalau tanggal 23 atau tanggal berapa itu kulo panjenengan sudah masuk bulan Ramadan, tanggal 1 Ramadan begitu. Makanya kemudian Nabi kita mengajarkan kepada kita semuanya untuk berdoa banyak di bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadhana. Jadi sekarang bulan Rajab, 3 hari lagi kita sudah masuk bulan Ruah atau bulan Sya'ban. Nah, setelah itu kita masuk bulan Ramadan. Maka doanya Allahumma barik lana fi Rajab, ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab bulan ini. Wa Sya'ban, dan juga berkahilah kami di bulan Sya'ban. Nggih. Jadi kula panjenengan nyuwun kepada Allah, dumateng Allah agar kita mendapatkan keberkahan, mendapatkan kebaikan, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, diberi umur yang sehat, diberi umur yang panjang, diberi kekuatan untuk beribadah dengan khusyuk, dengan baik begitu. Agar apa? Wa balighna Ramadhana, supaya kula panjenengan disampaikan umurnya, dihampirkan umurnya sampai bulan Ramadan, sehingga kita bisa mengalami ataupun beribadah di bulan Ramadan. Terusnya kula panjenengan bulan Rajab sehat, bulan Sya'ban sehat. Niku pas Ramadan meriangan niku berarti kula panjenengan ngapunten berarti mboten pati berkah. Nah, gitu. Jadi nek kula panjenengan saged niku sekarang disiapkan sebaik mungkin agar sehat. Nanti bulan Sya'ban juga sehat. Nah, bulan Ramadan semakin sehat begitu, sehingga bisa berpuasa Ramadan begitu. Nah, ini kula panjenengan memperbanyak doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadhana. Itu doanya yang harus sering kita baca ketika sekarang Rajab, besok Sya'ban begitu. Agar usia kita, umur kita dipun dumugi akan disampaikan, dihinggakan dihampirkan sampai bulan Ramadan. Syukur kita nanti bisa sebulan penuh melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nah, jamaah semuanya, di antara keistimewaan bulan Rajab ingin menikah pada tanggal 27 besok kita memperingatinya. Nabi kita itu diperjalankan. Jadi Nabi bukan berjalan sendiri tapi diperjalankan dari Mekah menuju Palestina, kemudian menghadap Allah ke Sidratul Muntaha. Jarak antara Mekah sampai Mekah sampai Palestina itu sekitar 1.500 km begitu. Itu kalau kita naik onta waktu itu kalau wajar normal begitu sampai berbulan-bulan baru sampai antara Mekah sampai Masjid Al-Aqsa di Palestina. Tapi itu hanya semalam gitu. Memang kita mengimani apa yang Allah sampaikan dalam Qur'annya dan juga apa yang Nabi ceritakan, bahwa Nabi telah melaksanakan perjalanan Isra ya, dari Mekah sampai Baitul Maqdis di Palestina, kemudian Mi'raj dari Palestina menuju Sidratul Muntaha sudah melewati langit ke-7, Masya Allah, kemudian menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang bagaimana perjalanannya kita hanya mengimani, karena nanti kalau dicerna dengan nalar ya tidak masuk nalar begitu kan, tidak masuk akal gitu. Tapi karena kita iman ya berarti kita menggunakan logika iman. Kita yakin itu terjadi gitu. Karena diantara yang kemudian kita yakin adalah waktu itu orang-orang Yahudi mengatakan Muhammad iki ngapusi, berbohong, dusta. Mosok
1.500 kilo hanya sekian jam katalah begitu. Ini pasti Muhammad berbohong. Coba sekarang dites saja berapa jumlah pintu Baitul Maqdis di Palestina. Ternyata ketika ditanya oleh orang-orang Yahudi, Nabi kita bisa menjawab dengan tepat. Nah, berarti kan dari jawaban itu mawon, kulo bangun yakin berarti Nabi tidak berbohong. Nabi pasti sudah mengatakan dan mengalami sendiri perjalanan dari Isra sampai kemudian Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Orang yang memang dasarnya iman makin beriman begitu. Contohnya Abu Bakar itu, makanya kemudian beliau dikatakan disebut dengan As-Siddiq karena dia langsung percaya yakin dengan yang Nabi ceritakan. Tapi banyak juga orang lain sama semuanya sahabat lain yang awalnya ragu-ragu hanya kafir lagi. Wah, ini semakin jelas Muhammad ini ngapusi gitu. Semakin tidak percaya begitu. Semakin akhirnya kemudian dia murtad lagi ketika Nabi mengatakan saya telah Isra dan Mi'raj. Tapi orang yang sudah memang modalnya kuat, imannya kuat, dia makin beriman, makin percaya dengan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, di antara yang terpenting terkait dengan Mi'raj ini jamaah semuanya adalah adanya syariat sholat ataupun sembahyang 5 waktu sehari semalam yang diperintahkan langsung oleh Allah kepada Nabi di Sidratul Muntaha. Jadi syariat ataupun ibadah yang Allah langsung memerintahkannya gitu, tidak lewat malaikat Jibril, lewat perantara, tapi Allah langsung menyampaikan, dan pertemuan langsung Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah salat 5 waktu yang sekarang kita terus laksanakan sehari semalam 5 kali begitu. Awalnya pun 50 kali. Tapi terus ketika Nabi turun ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam, dikatakan kepada Nabi Muhammad, pasti umatmu tidak akan mampu. Mintalah kompensasi agar diturunkan lagi, jangan 50 kali. Nah, terus Nabi naik berkurang 5, sama Nabi Musa dikomplain lagi, oh, masih kurang. Menaik lagi, minta keringan lagi, berkurang terus, bolak-balik terus sampai tinggal 5 waktu gitu sehari semalam. Itu pun Nabi Musa masih mengatakan, mintalah keringan lagi Muhammad karena saya yakin umat itu pasti akan keberatan gitu. Tapi Nabi mengatakan, saya sudah malu kalau minta terus. Akhirnya sudah sampai sekarang lupanya dengan sehari semalam 5 kali. Kita bersyukur gitu, karena Nabi begitu sayangnya kepada kita, beliau nuruti napa sing dipun saranaken teng Nabi Musa supados nyuwun keringanan begitu. Tapi itu pun karena Allah juga sayang kepada kita, walaupun kita hanya 5 kali sehari semalam, tapi karena Allah mengatakan bahwa setiap ibadah kita dikalikan 10, nah berarti sama saja kita ketemunya juga 50 kali juga, sama dengan perintah awalnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kulo panjenengan ibadah 1 kali dinilai 10 kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun kita beribadah sholat sehari semalam 5 kali, ya sama dengan 50 kali begitu. Nah, saking pentingnya napa ibadah sholat menika jamaah semuanya, tidak ada toleransi. Jadi kulo panjenengan mau bepergian lah ataupun sedang sakit sekalipun, tetap kulo panjenengan wajib melaksanakan ibadah sholat. Bisa dengan dijamak kalau bepergian atau dikosor sekalian begitu, tidak apa-apa. Kalau kita mungkin sedang sakit tidak mampu berdiri, bisa dengan duduk, bisa dengan berbaring dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa tidak ada toleransi apapun keadaan kulo panjenengan, sedang sakit apalagi sehat, sedang bepergian apalagi kulo panjenengan mukim di sini, sembahyang 5 waktu, sholat 5 waktu harus ataupun wajib dikerjakan dimanapun. Sedang di kantor, sedang di sawah, sedang di pasar, di sekolah, nah, itu tidak ada toleransi. Mboten nonton alasan wah sedang sibuk begitu, tidak boleh. Nah, kata
Allah juga jamaah semuanya bahwa ibadah sholat yang mungkin paling berat kita laksanakan adalah sholat subuh dan sholat asar. Gitu. Makanya kulo panjangan itu diminta dengan sangat oleh Nabi kita Muhammad SAW agar jangan sampai ketinggalan subuh dan asarnya. Gitu. Karena kulo panjangan biasanya nek Nabi niku pun pirsa dumateng kulo panjangan nek subuh sama asaren pun terjaga insyaallah yang lain gampang begitu kan. Mungkin gampangnya seperti itu. Nek subuh sukses, ngasare sukses mesti ya zuhure penak. Maghrib isya apa meneh saya kepenak. Nek dua ini sudah terjaga. Hafizu ala sholawati wa sholatil wusta. Jagalah salat-salatmu dan utamanya adalah salat yang tengah-tengah al-wusta. Napa niku para ulama menafsirkan yang dimaksud dengan sholatil wusta adalah salat asar begitu. Jadi kalau banyak menjaga salat asar dan juga salat subuh agar yang lain itu bisa terjaga dengan sebaik-baiknya begitu. Bahkan kemudian di hadis yang lain Nabi mengatakan, 2 rakaat salat subuh niku lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ada yang menafsirkan itu salat sebelum subuh, ada juga yang menafsirkan itu salat subuhnya itu sendiri. Tapi ini pun kula panjenengan njogo ampun ngantos kula panjenengan karena mungkin tidurnya terlalu malam akhirnya kebablasan kita setelah terbit matahari baru bangun kemudian baru melaksanakan salat subuh. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Nah, yang tidak kalah pentingnya sama-sama adalah bagaimana kita menjaga mengkondisikan anak kita agar mereka juga melaksanakan ataupun mendirikan salat 5 waktu. Nabi mengatakan dalam sebuah hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim, muru as-subiyya bis sholati idza balagha sab'a sinina wa idza balagha 'ashara sinina fadribuhu 'alaiha. Perintahkanlah anakmu dengan salat. Perintahkan mengerjakan salat. Idza balagha sab'a sinina, jika dia sudah mencapai umur 7 tahun. Jadi nek niku wis 7 tahun, ini kalau panjangan wajib memerintahkan anak kita, mengingatkan agar melaksanakan sholat begitu. Jadi diingatkan, pokoknya diingatkan bahwa ini waktunya sholat subuh, zuhur, asar dan seterusnya. Entupun mereka nanti melaksanakan atau tidak mungkin itu urusan lain, yang penting sudah perlu panjangan mengingatkan. Niku. Tapi kalau dia sudah sampai 10 tahun tidak juga sholat, kulo panjenengan boleh memukulnya. Boleh dengan kekerasan, tapi tentu saja dengan kekerasan yang terukur. Katakanlah kita boleh memukul ya berarti ya di bagian tubuh yang tidak menyakitkan, yang betul yang tidak mungkin rawan begitu. Jangan sampai kulo panjenengan mukul di kepalanya, di wajahnya tidak boleh, di mungkin lehernya juga tidak boleh, tapi di lain selain itu. Artinya yang tidak membahayakan. Intinya kulo panjenengan ingin memberi kesan kepada anak bahwa ini sesuatu yang sangat penting, tidak boleh diabaikan. Makanya sampai mengatakan nek wis 7 tahun diingatkan, diperintahkan. Nah, nek sudah 10 tahun boleh kalau panjangan memukul anak kita. Tapi saya katakan betul dengan pukulan yang terukur begitu ya, tidak sembarang ataupun tidak waton atau apalagi dipukuli. Jadi yang memukul beda dengan dipukuli gitu. Berkali-kali misalnya, itu tidak boleh seperti itu. Begitu yang bisa kami sampaikan. Ini pun kalau panjangan monggo menjaga ibadah kita terutama salat kita, karena itu merupakan kewajiban yang Allah langsung sampaikan, langsung tekankan kepada Nabi kita dan langsung berhadapan langsung antara Nabi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kalau panjangan menjaga agar bagaimana keluarga kita selalu melaksanakan ibadah salat 5 waktu sehari semalam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah innallaha wal ghafurur rahim. Alhamdulillahil alamin alladzi amhala ala man asahu wa idza salahu a'dahu hajabala wahidul ayuni fid dunya
fala aina tarahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil liqahi ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwan rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin, hamdan na'iman hamdash syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karimati min sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasul ajmain. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa barakatan fi rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa tabatan qablan rahmatan 'inda al-maut wa makhratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa lana fa'intan sabwan najata minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wal 'afwa wal ghina. Allahumma inna a'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqwa wa syamaatil a'dasil qada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanhaakum 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fala dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimus shalah.